Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina wa lil hadirina wa lil muslimina amin. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Law tadhakkaral ma'mumu fi tasyahudihi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi bi rak'atin wa la yasjudu fit tadhakkuri liwuqu'i sahwihi halal qudwati. Jikalau ingat oleh makmum pada saat tasyahudnya makmum, tasyahud yang terakhir, akan ingat akan meninggalkan satu rukun salat yang selain niat rukunnya dan selain takbiratul ihram. Au syakka, atau jikalau ragu-ragu oleh makmum fihi, pada meninggalkan rukun salat atau tidak, ata, maka ia mendatangkan si makmum ba'da salami imamihi, sesudah salamnya imamnya makmum, bi rak'atin, dengan satu rakaat lagi, wala yasjudu, dan tidak sujud sahwi oleh makmum fit tadzakkuri, pada masalah ingat, liwuqu'i sahwihi, alasan tidak sujud sahwi karena jatuh lupanya makmum itu, terjadi lupanya makmum itu pada saat mengikut imam. Bikhilafi syakki, lain halnya berbeda hukum pada masalah ragu-ragu meninggalkan rukun salat. Li fi'lihi ba'daha zaidan bitaqdiri, karena mengerjakannya makmum ba'daha, sesudah bermakmum, sesudah bermakmum, zaidan, akan sesuatu yang lebih dari rakaat, bitaqdirin, dengan takdir. Wa min thamma law syakka fi idraki ruku'il imami aw fi annahu adraka as-salata ma'ahu kamilatan aw naqisata rak'atin ata bi rak'ah. Wa min thamma, dan dari sana alasan, jikalau ragu-ragu oleh makmum pada mendapatkan ruku bersama imam, atau ragu-ragu pada bahwa makmum itu mendapatkan akan sholat bersama imam padahal sempurna,
au naqisata raka'atin atau kurang rakaat. Ata bi raka'atin, maka mendatangkan oleh makmum dengan serakaat lagi, wasajada fiha, dan sujud si makmum sebagai sujud sahwi pada rakaat itu, liwujudi syakkihi, karena adanya keraguan-raguan makmum, al-muqtadi, yang menuntut, lisujudi, bagi sujud sahwi, ba'dal qudwati aydon, sesudah bermakmum, aydon, padahal pula, seperti adanya keraguan pada waktu mengikut. Wa yafutu, wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, cukup waktu, kita lanjutin. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang aturan-aturan perlukah sujud sahwi atau tidak bagi makmum yang ingat meninggalkan rukun sholat. Perlu diketahui saudara, secara umum dulu ya, yang dituntut dalam sholat ada 3. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, dan ada rukun. Ini semuanya dituntut dikerjakan dalam sholat. Bila kemudian ada orang meninggalkan sunnah hayat, semacam tasbih dalam sujud enggak dibaca, atau doa iftitah tidak dibaca dalam sholatnya, yang kayak begini, bila dia ditinggalkan, maka tidak perlu balik lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Aturannya. Kemudian bila mana yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, semacam kunut atau tasyahud awal, maka peraturannya tidak balik lagi, terus saja, namun sebelum salam sunnah sujud sahwi. Yang ketiga rukun. Ini materi kita. Bagaimana kalau ada orang meninggalkan rukun sholat? Kemungkinannya 2. Rukun sholat yang ditinggalkan itu bisa niat dan takbiratul ihram. Kedua, rukun sholat yang ditinggalkan itu bisa bukan niat, bukan takbiratul ihram, semacam baca Fatihah atau sujud atau ruku, begitu yang ditinggal. Bagaimana bila yang ditinggal itu rukun di luar niat dan takbir? Bila kemudian rukun yang ditinggal itu semacam ruku, ruku itu berarti bukan niat, bukan takbir, maka ketika ingat lagi sujud umpama,
waduh tadi belum ruku, maka yang diatur oleh agama wajib balik lagi ketika ingat untuk mengerjakan ruku. Bila ruku contohnya diri lagi sujud itu, diri pas sudah diri langsung ruku, karena kan yang ditinggalin cuman ruku. Langsung ruku, habis ruku nggak boleh langsung sujud karena wajib tertib. Sami Allah lagi, lalu sujud dan terus. Sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Aturan ini bila belum masuk pada ingatnya pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Bila ingatnya saat rukun yang sama, contoh pada rakaat kedua saat ruku ingat, waduh rakaat pertama tadi tidak ruku, rakaat pertama tadi tidak ruku. Ingatnya pada saat posisi rukun yang sama, yakni lagi ruku di rakaat kedua. Bila itu yang terjadi, maka ruku ini jadi mengganti yang tadi. Rakaat kedua nih ruku nih, dan rakaat yang tadi zong, sia-sia. Kalau tadi satu, ini dua, ndak satu, ini baru satu. Jadi yang mestinya dia tasahud awal, dia tidak boleh tasahud awal. Habis sujudnya diri, karena tadi tidak ruku di rakaat satunya. Maka ini baru satu. Dan sebelum salam sujud sahwi. Inilah aturan bila mana ingat meninggalkan rukun yang rukunnya bukan niat dan takbiratul ihram dalam posisi statusnya jadi imam atau posisi statusnya jadi makmum. Jadi makmum, sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri atau jadi imam, lagi sujud umpama ingat kita belum ruku, maka wajib balik lagi untuk ruku, lalu sami Allah, dan terus sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya sudah masuk pada rukun yang sama dengan yang ditinggal, seperti lagi ruku, ingat rakaat dua, kalau rakaat satu belum ruku, maka ini jadi untuk rakaat ini. Yang tadi rakaat zong nggak dihitung. Kalau ini dua berarti baru satu. Jadi habis sujud bangun lagi. Nanti sebelum salam sujud sahwi dalam posisi jadi imam atau sholat sendiri. Far'un, nah ini materi kita. Bagaimana kalau posisinya jadi makmum? Ingat ninggalin rukun, jadi makmum. Ini materi. Contoh dulu. Kita lagi sujud nih rakaat satu. Kata kita, waduh, tadi belum baca Fatihah. Saking enaknya suara imam, mana bacanya lam yakunil lagi, umpamanya enak banget imamnya. Pas sujud
waduh, gua belum baca Fatihah, itu kategorinya rukun sholat, bukan sunnah abad sholat, bukan sunnah yasat. Ini cuman posisi kita jadi makmum. Kalau lah nggak jadi makmum, sholat sendiri, kudu balik lagi diri baca. Nah ini jadi makmum, nggak boleh nggak ikut imam. Ini bagaimana kalau kita jadi makmum? Jadi makmum nih, belum baca Fatihah, lagi sujud. Ini kita bubarin apa sholatnya apa bagaimana? Diatur agama tuh. Kata Fathul Muin, lau tadzakkarul ma'mumu fi tasyahudihi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin. Saya potong dulu. Ata ba'da salami imamihi bi rak'atin wala yasjudu fit tadzakkuri liwuqu'i sahwihi halal qudwah. Materinya begitu. Jadi bila mana kita jadi makmum, sadar, ingat pada waktu tasyahud akhir, pada waktu tasyahud akhir, pada waktu tasyahud akhir, yakin kita kagak baca Fatihah, kagak baca Fatihah, tuh namanya meninggalkan rukun. Kagak baca Fatihah, bagaimana tindakan kita? Kalau memang seperti itu, maka peraturan agamanya tidak boleh balik lagi, karena kita terikat wajib ngikut imam. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita terus ikut imam pada apa yang dikerjakan oleh imam. Tasyahud ya tasyahud. Namun ketika imam salam, kita wajib nambah rakaat. Wajib kita nambah rakaat. Bangun lagi 1 rakaat lagi. Karena kita kurang 1 rakaat tidak baca Fatihah. Permasalahannya dengan materi kita, perlukah orang semacam ini sujud sahwi nanti sebelum salamnya, saat sholatnya? Kenapa ini? Maka jawabannya wala yasjudu, tidak perlu sujud sahwi. Kenapa tidak perlu sujud sahwi? Karena kelupaan yang dia kerjakan saat jadi makmum, dan itu ditanggung oleh imam, maka enggak perlu sujud sahwi bila kasusnya semacam itu. Enggak perlu sujud sahwi, enggak perlu. Bagaimana kalau kemudian di rakaat terakhir yang menjadi ingatnya seperti saat tasyahud, ingat kalau dia sujud belum tumakninah, sujudnya belum, intinya enggak ada tumakninah, sujud atau sujud baru sekali, sujud baru sekali. Ini bagaimana nih?
Kalau itu yang terjadi lagi tasahud, asyhadu alla, kayaknya saya sujud baru sekali. Kalau itu yang terjadi, sujud aja dia. Karena kita sudah akhir, enggak ada rakaat yang sebelum-sebelumnya. Sujud aja, duduk. Tasahud lagi, ikut salam bareng imam. Tidak perlu sujud sahwi. Paham nggak itu? Hah? Baik. Bagaimana kalau yang dia tinggalin niat? Nah, itu dulu. Tadi kan bukan niat. Dia lagi sholat. Kayaknya tadi saya niatnya dohor dah, bukan isya. Nah, begitu dohor atau bukan asar, begitu apa aja lah contoh. Hanya dohor tadi itu bukan asar, padahal sholat yang dikerjakan sholat asar umpamanya. Dohor apa asar? Dohor kayaknya bukan asar. Ini niat nih yang menjadi bahan keragu itu yang dia ingat. Begitu, maka kalau begitu sholatnya bubar. Kalau yang masalahnya di awal, udah aja bubar. Kudu apa? Ulang. Begitu. Kudu dari awal. Kalau udah salam, pas salam, kayaknya tadi niatnya dohor bukan asar. Ini baru wajib ngulang. Kalau tadi bukan ngulang, belum kelar, ngulang. Ngulang itu kalau udah kelar. Kalau tadi wajib memulai dari awal. Tapi kalau udah salah, wajib mengulangi. Karena yang diragukan yang paling pokok pada sholat, niat atau takbiratul ihram. Itu dia awal. Tadi takbir apa kagak? Kebangetan. Lu sholat yang langsung Fatihah. Begitu. Yakin ini kebangetan. Udah parah ini. Yang kayak begini. Ini kalau udah sampai salam wajib kalau belum salam bubar. Usolli lagi. Kalau niat atau takbir. Itu satu. Udah banyak lah sebetulnya. Au syakka tuh, yakni lau syakkal ma'mumu fi tasyahudi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin ata ba'da salami imamihi wa yasjudu. Begitu. Bagaimana kalau ragu-ragu makmum? Kita jadi makmum. Kalau tadi lupa, kalau sekarang ragu. Bagaimana jadi makmum ragu-ragu? Tadi lagi sujud, gua baca Fatihah apa kagak ya tadi ya? Baca Fatihah apa kagak ya? Baca Fatihah apa kagak? Baca Fatihah apa kagak? Nah, kalau ragu-ragu, hukum yang harus diambil baca Fatihah apa kagak? Hah? Belum, berarti belum baca. Berarti meninggalkan rukun sholat. Sebabnya ragu. Ini bagaimana kalau ragu-ragu? Maka tidak boleh balik lagi karena makmum wajib ngikut imam, namun sesudah imam salam wajib nambahin rakaat lagi. Sebelum salam wajib sebelum salam sunat sujud sahwi.
beda masalah ingat lupa dan masalah ragu. Kalau ragu nambah rakaat dan sujud sahwi. Kalau lupa nambah rakaat tidak sujud sahwi. Itulah makna bi khilafis syakki, yakni berbeda hukum bila persoalannya ragu-ragu. Artinya lau syakkal ma'mum fi tarki ruknin ghairi niyatin wa takbiratin fala ya'udu bal ata birra'ati ba'da salami imamihi wa yasjudu lis-sahwi. Berbeda persoalan bila muncul keraguan-raguan sebagai makmum, udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Udah baca apa belum? Ambil hukum belum. Tapi sholat kagak boleh balik karena statusnya sebagai makmum, wajib ngikut imam. Maka terus saja sesudah imam salam wajib nambah rakaat. Nanti ketika sholat sendiri nambah rakaat nih, imam udah salam udah wiridan, imam harus nambah rakaat. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Kenapa sunat sujud sahwi? Lihtimali ziyadah, karena mungkin saja rakaat ini lebih. Bisa saja udah baca karena dia ragu, bisa saja sudah baca. Sementara yang menuntut sujud sahwi ada 5. Yang kelimanya berdasarkan adanya keraguan-raguan pada sholat yang dikerjakan dan mungkin saja lebih. Karena kemungkinan lebih ini, bahasa Fathul Mu'in, li fi'lihi ba'daha zaidan bitakdiri, karena dia mengerjakan perkara yang boleh jadi lebih sesudah bermakmumnya habis dengan imam. Makanya kemungkinan rakaat ini lebih, ada sujud sahwi. Kalau tadi ingat emang enggak baca Fatihah, rakaatnya kurang, maka nambah rakaat ini pasti ketika ingat. Kenapa enggak sujud sahwi? Karena lupanya dia masih ditanggung. Kalau ini mah tidak ditanggung imam, sehingga kudu sujud sahwi. Sementara faktor kelima yang mendorong kudu sujud sahwi, adanya keraguan-raguan pada sholat yang dikerjakan dan memungkinkan boleh jadi kelebihan rakaat. Itu kudu ada sujud sahwi. Ini diingat-ingat yang kayak begini nih, jadi makmum bisa terjadi. Jadi makmum jangan udah salam aja dapat dikata sama orang, ya ini materi penting. Sholat kita jangan sampai di akhirat kita dikata belum sholat. Banyak orang dikubur disiksa gara-gara bukan nggak sholat mau sholat, tapi di mata agama dia belum baca Fatihah. Baca Fatihah kagak ya? Udahlah, udah enggak bisa nambah rakaat. Inilah orang kudu ngaji, jangan nggak ngaji. Makanya kata Nabi seperti ditulis oleh Imam Muhammad
bin Husain al-Habsi di dalam Fathul Ilah, "Ittala'tu 'alan nar lailata usri bi fara'aitu aksaru ahliha al-fuqara qalu minal mali ya Rasulullah faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilm." Pada malam Isra Mi'raj aku diperlihatkan neraka dan penghuninya. Kulihat 90% penghuni neraka semuanya orang-orang miskin. Sahabat bertanya, miskin harta Nabi? Bukan. Miskin apa? Miskin ilmu. Sholat mau rajin tapi tidak tahu peraturan sholat. Bagaimana kalau sendiri, bagaimana kalau imam, bagaimana kalau jadi makmum. Pentingnya ngaji fikih. Jangan sampai nggak ngaji fikih, karena ini pembenahan diri. Seringkali kita menggugat Tuhan, gua udah sholat, gua udah tahajud, kenapa dagang gua begini? Tuhan disalahin mulu, udah kayak anak buah kita. Begitu, ada yang kayak begitu orangnya. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Nah, ini dia sholatnya udah mengikuti tuntunan apa belum? Ini yang harus dipikirin. Orang kudu ngaji, mau laki mau perempuan ngaji di majelis semacam ini, majelis fikih. Kudu ngaji, jangan nggak ngaji. Begitu, wajib. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nihayatuz Zain, al-ishtighal bil ilmi afdalu minal iksar binawafilil ibadah. Memperbanyak, mendalami, mau ngaji, duduk di majelis ilmu lebih tinggi daripada banyakin sholat sunat sampai dari orang awam. Kata Syekh Nawawi, apalagi lah orang awam ngaji. Jangan kagak ngaji. Kita yang ngaji aja masih puyeng, apalagi kagak ngaji. Perasaan udah bener aja, padahal kita sholat. Ya Allah, tidak gampang ini sholat, tidak gampang. Bukan nungging doang, aturannya ini, ibadah ini, saudara. Wa min sama, dan dari sana ta'lil, kudu ada sujud sahwi bila kita ragu. Begitu juga lau syakka, materi ketiga, fi idraki ruku'il imani ata bi raqatin wa sajada fiha liwujudi syakkihil muqtadi lis-sujudi ba'dal qudwati aidah. Bagaimana kalau kita sholat ragu? Tadi ya, saya itu waktu ngikut imam jadi masbuk, imam lagi ruku, kita buru-buru lari. Ada yang modelnya kayak begitu, walaupun agama nggak boleh lari. Pokoknya sholat tidak boleh lari, jalan aja. Basumalatusnya lari-lari. Itu orang kagak ngerti agama. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Begitu, enggak usah, sedapatnya aja. Tapi kan sayang, bukan begitu. Lu kan tahu saban hari dohor jam 12. Emang berapa dohor jadi jam 3? Lu kan tengah 12 aja ke masjid kalau pengen gak ketelat. Ya salahnya lu datang telat, ya udah nyantai aja sedapatnya. Masuk masjid pas kita diri imam ruku, kufuan ahad, Allah Akbar, kita takbir, ruku, sholat, muncul ragu. Tadi saya dapat rakaat apa enggak ya? Apa tuh dapat rakaat? Subhana rabbiyal azim sekali sebelum imam sami Allah. Biar gampang.
Tadi apa baru sub imam sami Allah? Apa udah subhana rabbiyal azim imam sami Allah ya? Tadi itu rakaat pertama tuh. Begitu. Artinya kalau kita subhana rabbiyal azim imam baru sami Allah, rakaat dapat. Kalau baru sub sami Allah, rakaat tidak dapat. Kita ragu, dapat apa kagak? Dapat apa kagak? Dapat apa kagak? Ambil hukum asalnya kagak. Berarti kagak dapat rakaat. Kasus kayak begitu, setelah imam salam nambah rakaat. Nambah rakaat. Dan sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena kemungkinan dapat rakaat ini bisa lebih, kudu sujud sahwi. Begitu juga jadi makmum. Kita ragu, ini udah 3 rakaat apa udah 4 ya? Saya ikut ini dari awal apa enggak ya? Ini berarti banyak pikiran yang kayak begini nih, banyak banget pikiran. Begitu banyak pikiran. Dia tanggal tua pusing, tanggal muda pusing, akhirnya dibuang aja kalendernya. Begitu. Biar kagak ngelihat tanggal, tambah pusing. Begitu. Ini bagaimana? Yo, kalau ragu 34 imam salam nambah rakaat dan sujud sahwi. Kalau kita lupa rukun, bukan niat, bukan takbir, nambah rakaat tanpa sujud sahwi. Kalau ragu, nambah rakaat dan sujud sahwi. Begitu kalau ragu dapat rakaat atau tidak, nambah rakaat dan sujud sahwi. Begitu juga kalau kita ragu, apakah kita udah 4 atau baru 3, itu juga nambah rakaat dan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa? Lihtimaliz ziyadah, karena mungkin saja kelebihan rakaat. Dan faktor sujud sahwi yang kelima, adanya keraguan-raguan dalam sholat yang dikerjakan dan kemungkinan kelebihan rakaat, itu kudu sujud sahwi. Balik lagi, bagaimana kalau yang ditinggalkan niat atau takbiratul ihram, ini mah sholatnya bubar, usolli lagi. Bagaimana makmum ingat dia, kalaulah dia kagak niat atau dia niatnya salah, dohor jadi asar, asar jadi dohor, begitu seterusnya. Kalau udah salam, wajib mengulang sholat i'adah, usolli lagi, sholat lagi. Apa dikata oleh dunia kerajinan sholat? Biarin orang ngata, yang penting kita kudu bener sama Allah. Begitu. Jangan ngurusin orang, kita aja pengen kurus. Udah gitu aja. Begitu juga ragu, niat apa kagak, niat apa kagak. Yang kayak begini, kalau udah salam
wajib mengulang. Kalau belum salam bubar, lagi duduk langsung diri usolli lagi kalau belum salah. Tapi kalau yang diragukan pada rakaat yang terakhir, begitu, rakaat yang terakhir, contoh rakaat yang keempat nih, begitu sujud begitu, ini bagaimana ini sujud? Tadi sujud ini 2 apa baru 1 ya? Lagi tasawuf akhir, yang kayak begini sujud aja lagi, lalu tasahud, ikutin imam, dan tidak perlu sujud sahwi, sebab lupanya saat masih status jadi makmum. Saat status jadi makmum ditanggung imam, sehingga tidak perlu sujud sahwi. Begitu Dato. Udah apa terus? Udah, ya udah. Kalau udah segini nanti kita membedah wa yafutu sujudus sahwi. Kapan sujud sahwi tidak disuruh oleh agama? Enggak perlu sujud sahwi. Kapan? Bila apa? Nah, itu panjang kayaknya. Jangan malam ini ya. Segini aja ngajinya. Moga Allah berikan futuh dan pemahaman yang benar sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin?